Shalom saudara. Apa kabar pagi ini? Luar biasa. Ya. Baik, puji Tuhan ya. Pagi hari ini saya mau melanjutkan khotbah saya, ajaran tentang Roh Kudus. Ya, mengenal Roh Kudus. Dan pagi ini kita sampai kepada bagian yang ketiga dari seri pelajaran kita tentang bagaimana kita mengenal Roh Kudus. Di minggu yang pertama, paling tidak kita sudah belajar tentang dua hal. Kenapa Roh Kudus diberikan oleh Bapa dalam nama Yesus. Yang pertama kita sudah belajar bahwa Roh Kudus diutus oleh Bapa di dalam nama Yesus sebagai ganti kehadiran Allah, atau sebagai wujud nyata kehadiran Allah di dalam kehidupan orang percaya. Setelah Yesus naik ke sorga, saudara-saudara, ya, maka Yesus tidak ingin meninggalkan setiap orang percaya sebagai yatim piatu, maka Dia memberikan Roh-Nya yang kudus. Dan yang kedua, kenapa begitu penting Roh Kudus diberikan oleh Bapa, saudara, supaya Roh Kudus bisa menemani kita sampai nanti Maranatha, ya, sampai nanti Yesus datang. Nah, yang kedua, saudara-saudara, supaya Roh Kudus menemani kita sampai nanti Maranatha, saudara-saudara, ya, supaya kita tidak sendiri, supaya ketika kita mau mempertahankan kekudusan kita, kita bisa terus mempertahankannya dengan baik, saudara-saudara. Itu fungsi kenapa Roh Kudus diberikan kepada kita. Nah, minggu yang lalu kita sudah memperdalam tentang topik yang pertama, yaitu terkait dengan Roh Kudus merupakan kehadiran Allah yang diperbaharui. Tadinya Yesus secara fisik hadir tengah-tengah umatnya. Setelah Yesus naik ke sorga, maka Roh Kudus diberikan oleh Bapa di dalam nama Yesus. Ya, sehingga kita tidak perlu takut menghadapi apapun di dunia ini, karena ada Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita. Nah, pagi ini saudara-saudara, ya, saya akan secara khusus mengulik secara singkat terkait dengan peran Roh Kudus yang menguduskan kita. Ya. Nah, oleh karena itu, mari kita sama-sama ya membuka Alkitab kita. Tolong dibantu ya. Next. Di dalam 1 Tesalonika pasal 4, kita akan baca ayat 3 sampai ayat 8, saudara-saudara. 1 Tesalonika pasal 4. Mari kita buka Alkitab kita di 1 Tesalonika pasalnya yang keempat. Ya. Kita akan baca ayat 3 sampai ayat yang ke-8. Ya, demikian firman Allah, saudara. Karena inilah kehendak Allah, yaitu pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri, dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia,
melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Nah, ini menjadi teks awal kita pagi ini, saudara-saudara. Ya, Allah Roh Kudus adalah Allah yang menguduskan kita, saudara-saudara. Ya, di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ini kita bisa dengan jelas bahwa kehendak Allah di dalam diri kita, ya, adalah pengudusan kita, kekudusan kita. Itu sebabnya saya bukan pendeta yang menganut kepercayaan bahwa ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, lalu engkau akan selamat apapun yang engkau lakukan. Tidak. Ya. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu adalah titik awal atau satu titik di mana kita diselamatkan oleh Tuhan. Sering saya katakan, kalau engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu dan engkau mati saat itu, engkau pasti masuk surga. Tetapi faktanya, saudara, kita tidak mati. Ya, kita tidak mati. Setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita masih hidup. Nah, Allah ingin kita hidup di dalam kekudusan. Ini yang saya sebut bahwa keselamatan itu melibatkan sebuah proses. Ya. Jadi tidak boleh kita beranggapan kalau kita Kristen, kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka apapun yang kita lakukan dalam hidup kita, kita pasti selamat. Itu pengajaran yang keliru. Kenapa demikian? Karena keselamatan itu melibatkan sebuah proses. Nah, proses yang saya maksud adalah pengudusan. Setiap orang yang hidup di dalam Kristus harus menjalani proses pengudusan. Ketika dia tidak menjadi kudus di dalam proses hidupnya, maka firman Tuhan mengatakan bahwa dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, saudara. Ya. Nah, istilah pengudusan di dalam tulisan Rasul Paulus sebenarnya itu merujuk kepada hal pertobatan Kristen. Ya, jadi kalau Paulus bicara tentang pengudusan di dalam surat-surat Paulus, termasuk di dalam 1 Tesalonika ini, itu merujuk kepada pertobatan Kristen sebenarnya. Artinya apa? Ketika orang yang tadinya tidak mengenal Yesus lalu bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka mereka disebut sebagai orang kudus. Makanya kalau saudara baca tulisan-tulisan Rasul Paulus di pasal pertama, ayat pertama atau 2 atau 3, biasanya ada kalimat kepada orang-orang kudus di Korintus, ya, kepada orang-orang kudus seperti itu. Ya. Jadi saudara-saudara, orang yang tadinya ya tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kepadanya diberikan kekudusan oleh Allah. Diberikan pengudusan. Ya. Tetapi istilah pengudusan ini juga seringkali dipertentangkan dengan perilaku yang tidak pantas dari mereka yang tadinya sudah bertobat. Jadi kalau orang yang belum bertobat melakukan perzinahan, tidak masalah. Orang yang belum bertobat nyolong, tidak masalah. Saya mau tanya, kita semua di sini, apakah ada yang belum bertobat? Tidak. Ibu sudah bertobat? Sudah. Ya. Bapak sudah? Sudah semua ya? Sudah. Berarti kalau Anda nyolong, masalah. Masalah Anda. Karena Anda sudah Bertobat. bertobat. Tapi kalau orang tidak bertobat nyolong, ya sudah, mau bilang apa? Paling masalahnya dengan hukum negara, ya kan? Ya sudah. Mau bilang apa gitu? Kita nggak bisa mengatakan, dia nyolong. Seperti konser kita Rabu kemarin, dia di luar bingkai kita. Gitu. Ya. Orang yang belum bertobat, berzina, ya sudah, mau diapain? Paling dia bermasalah dengan hukum sosial, betul? Dia berzina dengan istri orang, digebukin orang sekampung, ya kan? Iya dong. Tapi kalau kita yang sudah bertobat,
kita berdusta, maka itu masalah. Dan itu masalahnya dengan pengudusan kita. Itu sebabnya saudara, istilah pengudusan ini itu biasanya dipertentangkan dengan perilaku yang tidak senonoh dari orang-orang percaya. Ingat ya, orang-orang percaya. Nah, ini harus sangat kita perhatikan. Saya di dalam perjalanan saya menjadi hamba Tuhan, ada pertanyaan yang pernah datang kepada saya. Kalau mereka bisa berbuat begitu, kenapa kita tidak, Pak? Kan gitu kan? Mereka bisnis oke, mau nipu oke, untung besar mereka. Kita kok nggak bisa? Kita ditantang di jalan, turun lo, kalau berani. Sebenarnya pengen sih, kan gitu kan? Pengen sih, tapi nggak boleh. Loh, kok mereka boleh, Pak? Mereka seenaknya nantang-nantang. Saya pengen juga. Kenapa? Karena kita adalah orang percaya yang sudah bertobat. Makanya saya bilang orang percaya itu ada atau hidup di dalam sebuah bingkai. Kalau orang percaya tidak boleh berbohong, lalu orang di luar orang percaya boleh berbohong, kita nggak bisa tutup mereka karena mereka di luar bingkainya kita. Ya, nah untuk mempertahankan hidup kita kudus di sini, ya, itu kita perlu Roh Kudus yang menemani kita. Jadi sekali lagi, pengudusan biasanya terkait dengan perilaku yang tidak pantas dari orang yang sudah bertobat. Jadi kalau orang yang sudah bertobat masih berbohong, ya berarti kita tidak bisa mempertahankan kekudusan kita. Kita nggak bisa bilang orang yang belum bertobat berbohong, kamu nggak kudus. Nggak bisa, karena memang dia dari awal nggak kudus. Tapi kita yang sudah bertobat, kita yang sudah menerima pengorbanan Kristus, ketika kita berperilaku yang tidak senonoh di hadapan Tuhan, maka kita disebut tidak mampu mempertahankan kekudusan. Dan di dalam 2 kali KKA kita sudah membahas, orang yang terus menerus tidak bisa mempertahankan kekudusannya, mereka adalah orang yang hidup di dalam dosa. Bukan sekedar jatuh di dalam dosa. Ada perbedaan yang besar antara jatuh dalam dosa dengan hidup di dalam dosa. Kalau jatuh di dalam dosa itu hanya satu kali. Saya sudah berjuang melawan dosa. Wah, di satu peristiwa, di satu kondisi saya tidak bisa, akhirnya saya jatuh dalam dosa dan saya bertobat. Makanya janji Tuhan di dalam 1 Yohanes 1:9 itu berlaku. Jika kamu mengaku dosamu, maka Tuhan itu setia dan adil. Ia akan mengampuni dosamu dan menjauhkan kamu dari semua dampak dosa itu. Tapi berbeda kalau kita hidup di dalam dosa. Itu berbeda. Hidup di dalam dosa berarti kita memberi makan dosa di dalam diri kita. Kita berkubang seperti seekor babi berkubang di kubangan. Itu namanya hidup dalam dosa. Kita sudah tahu bahwa ini dosa, tetap kita lakukan. Ya, so pernah ada gak dalam kondisi itu? Saya udah tahu ini dosa nih, tapi tetap saya lakukan. Saya pernah, tapi saya bertobat, saudara. Karena saya tahu, kalau saya hidup dalam dosa seperti itu, saya mati. Ya, taruhlah saya di pinggir neraka, tetap panas. Ya kan? Tetap panas. Jadi kalau kita hidup di dalam dosa, kita tahu ini dosa, lalu kita tetap hidup, lalu kita beranggapan kalau saya bikin dosa, saya tinggal minta ampun, besok bikin dosa lagi. Tuhan pernah berfirman kepada jemaat di Galatia, jangan mempermainkan Allah. Itu namanya mempermainkan Allah, bukan berharap kepada kemurahan Allah. Makanya masih banyak orang percaya yang keliru tentang konsep kemurahan Allah. Allah mengampuni dosa, betul saudara? Sampai di sini sepakat? Tetapi Allah juga memberikan kita hikmat, pengetahuan dan kecerdasan untuk tahu mengenali ini dosa atau tidak. Dan Allah memberikan rohnya di dalam diri kita untuk kita mampu menolak dosa. Tapi kalau kita sudah tahu ini dosa, lalu kita melawan Roh Kudus untuk tetap melakukan dosa, itu bukan lagi berarti kemurahan
Tapi sulit Tuhan. Saya mau bilang, memang kalau saudara sudah terikat terhadap sesuatu, tidak mudah memang melepaskan. Tapi bukankah kita percaya kepada Roh Allah yang memberikan kita kuasa untuk lepas dari dosa? Betul? Betul? Kalau kita tidak percaya bahwa Tuhan bisa membebaskan kita, tidak ada gunanya saudara ke gereja. Karena apa? Karena kita menafikan peran Roh Kudus dalam diri kita. Nggak ada artinya saya ke gereja kalau saya tidak percaya bahwa Roh Kudus bisa membebaskan saya dari keterikatan dosa. Siapa yang terikat pornografi di sini? Yang pikirannya kotor. Untung Victor udah pulang ke Mataram. Percaya nggak kalau Roh Kudus bisa membebaskan saudara dari pengaruh pornografi? Percaya? Percaya. Caranya bagaimana? Caranya buka YouTube, nonton pornografi. Dalam nama Yesus, tolong saya Tuhan, supaya saya tidak menonton ini. Begitu? Ya. Ya kalau ada yang porno ya nggak usah dilihat ya, dalam nama Yesus singkirkan. Kan gitu aja kan? Gitu aja kan repot. Gampang kan? Siapa yang bilang sulit? Asalkan kita terus meminta pertolongan. Saya tahu kok betapa susahnya lepas dari keterikatan, itu saya tahu. Saya juga manusia biasa. Kan ada lagunya. Ya kan? Aku memang manusia biasa yang tak sempurna. Tetapi kita punya Roh Kudus yang bisa menuntun kita menjadi sempurna menurut ukuran Tuhan. Nah itu dia saudara. Masalahnya cuma satu, apakah kita mau menerima Roh Kudus di dalam diri kita dengan peran Dia bisa menuntun kita kepada kekudusan. Itu saja. Kalau kita menerima Roh Kudus menuntun saya terhadap kekudusan, saya bisa mengabaikan dosa-dosa yang menggoda saya. Amin saudara? Amin? Kalau kita belum sampai ke level ini, percuma kita sudah jadi Kristen bertahun-tahun, saudara. Nah, saya ingin jemaat kita menjadi Kristen yang betul-betul Kristen. Amin? Bukan Kristen-Kristenan, tapi Kristen tenanan. Kata orang Jawa, Kristen tenanan, Kristen beneran. Bukan Kristenan. Di mana-mana yang Kristen-Kristenan atau yang diulang 2 kali itu murah. Saudara mau jadi Kristen apa Kristen-Kristenan? Kalau Kristen-Kristenan murah. Mau mobil apa mobil-mobilan? Mobil. Mau rumah apa rumah-rumahan? Hah? Biasanya yang diulang itu murah, gak ada harga. Nah kalau kita jadi sekedar Kristen-Kristenan gak ada harga kita saudara-saudara. Bukan salah Tuhan. Tuhan sudah menyediakan Rohnya yang kudus untuk menuntun kita. Tinggal kitanya mau tunduk apa enggak pada Roh Kudus. Betul? Betul? Ini penting saudara. Karena kadang-kadang orang percaya merasa dia sendiri melawan dosa. Enggak. Saudara dan saya tidak sendiri melawan dosa. Ya. Nah kalau kita baca di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 8 tadi, di sini konsep pengudusan itu dipertentangkan dengan percabulan. Di mana pada waktu itu, ya, di kota Tesalonika, sama halnya dengan beberapa kota lainnya di Asia kecil, ya, praktek percabulan itu biasa. Di Efesus ada satu kuil yang disebut kuil Diana, ya. Jadi di sana ada satu praktek percabulan, ya, yang luar biasanya. Konon, maaf ya, yang dicap pelacurnya itu bukan perempuan, melainkan laki-laki. Itu yang disebut dengan oleh firman Allah pelacur bakti. Disitulah terjadi dosa-dosa seperti sodomi, ya, dan sebagainya. Itu di kuil itu ada disediakan tempatnya. Dan orang-orang yang tadinya belum percaya kepada Yesus, itu biasa. Bagi mereka praktik percabulan itu merupakan bagian dari kehidupan sosial. Tapi ketika mereka memutuskan percaya kepada Yesus,
percaya masih membenarkan yang biasa, betul? Betul? Yang betul itu apa? Biasakan yang benar. Jangan membenarkan yang biasa. Makanya nih ya, ini saya koreksi nih teman-teman yang dari Sumba. Satu, slow aja bro, jangan langsung gini sama saya lah. Coba senyum dulu. Saya pengen jemaat kita ini membuang segala sesuatu yang sifatnya takhayul dalam kehidupan saudara, khususnya kawan-kawan kita dari Sumba. Ya, saya tahu tidak semua, mungkin sudah tidak ada lagi. Karena saya melihat praktek kehidupan itu masih sering dihubungkan dengan takhayul, mitos, dan sebagainya. Ya, kalau saudara mimpi, ini dipungkap nih sering, sampai saya bilang ke jemaat dipungkap, saya doakan supaya saudara sering mimpi buruk. Kenapa? Karena sekali mereka mimpi buruk, saya diundang makan ayam. Setiap kali mereka mimpi buruk, ayam minimal 7 ekor. Dan itu yang kampung, saudara. Walaupun kampung, itu yang dipilih orang. Oh itu masih nggak seberapa Pak Pendeta. Kalau di Sumba babi gitu kok. Mimpi buruk aja babi. Duh, serius. Akhirnya satu hari saya bilang, saya berdoa supaya kalian tiap hari mimpi buruk, supaya saya nggak perlu masak ayam terus. Karena kalau anak Sumba masak ayam enak, apalagi sambalnya tuh enak kan. Saya belum pernah ketemu sambal yang seenak sambal orang Sumba. Serius. Tapi kalau begitu terus, lama-lama uang mereka habis. Betul? Berapa tadi motong ayam nih Pak? Enggak banyak Pak, kita cuma 7 ekor. 1 ekor berapa? 120. Kan ayam kampung besar-besar. Saudara tahu, khusus buat saya tuh dikasih yang paham besar itu. Dengan pesan habiskan Pak Pendeta. Bilang ini bahaya jemaat saya kalau gini. Akhirnya saya nasihatin, saya ajar. Yang itu perlu dibuang, betul kan? Ya. Kalau mimpi buruk harus motong ayam, saya tiap hari bisa motong ayam. Saya mimpi dikejar-kejar karena saya menginjil. Saya mimpi saudara. Saya pernah mimpi menginjil di sketeng. Ada kerasukan setan, saya doa. Itu mimpi loh. Dikejar-kejar orang saya. Nah itu kan mimpi buruk juga. Dikejar orang, betul kan? Ya. Walaupun kebetulan saya lebih cepat larinya dalam mimpi. Namanya juga dalam mimpi, suka-suka kita dong. Ya. Tahan. Mari kita coba buang itu, karena itu bukan bagian dari pengudusan kita sebagai orang Kristen. Siapa yang di sini anaknya lahir masih harus dimasukkan ke kendi hari-hari ini? Semua. Tujuannya apa? Jujur saja. Kenapa dimasukkan kendi ke tangan? Tujuannya apa? Jujur saja. Tujuannya apa? Hah? Jujur saja. Tujuannya apa? Mistis kan tujuannya kan awalnya kan? Waktu itu. Iya. Waktu itu di bawah pohon mangga itu ada 4 hari-hari yang kecil itu. Tujuannya apa? Mistis kan? Iya. Akui saja. Iya kan? Kalau engkau mengubur ari anak-anakmu taruh ke dalam kendi kubur ketaruh supaya anjing nggak korek, itu nggak apa-apa. Tapi kalau engkau takut terhadap sesuatu, nah itu namanya mistis, itu tidak kudus. Ya. Ada lagi anak bayi dikasih kalung apa? Hah? Bawang putih digantung di sini, ditembus pakai benang. Tujuannya apa? Supaya tinggal goreng. Biar nggak dikejar setan. Saya mau tanya, tujuannya apa? Jauh dari setan.
berarti Anda tidak percaya Tuhan. Loh, serius ini. Karena Anda bergantung pada bawang putih. Kalau gitu berdoa saja dalam nama bawang putih. Padahal Anda nggak tahu bawang putih udah diusir sama bawang merah. Betul nggak? Akui saja, setelah itu minta ampun. Jangan diulang lagi. Ya kan? Apalagi mitos-mitos yang tidak kudus. Hah? Apa yang benar hari-hari gimana? Ya ditanam aja Pak, supaya tidak ada konsep mitos. Saya dulu hari-hari dia saya buang di berang biji. Gak apa-apa. Artinya begini loh. Caranya ada yang ambil nih, biar tahu dia. Nanti potong Fen, hari-hari bungkus yang rapi masuk ke tanah. Tapi bukan dengan konsep supaya bayimu sehat gara-gara itu. Gak ada hubungannya. Dengan konsep supaya tidak mencemari lingkungan. Yang saya kritik ini adalah konsep. Betul? Dan ini harus saya kritik dari kita. Karena saya nggak mau jemaat kita menjadi jemaat yang biasa, tidak bertumbuh. Konsep. Ya, jangan memiliki konsep-konsep yang menentang kedaulatan Allah. Kalau anak kita selamat hanya karena bawang putih di lehernya, berarti kita nggak perlu Tuhan. Nah itu melanggar kekudusan Allah. Ya. Nah di ayat 8, siapa yang menolak konsep ini, menolak Roh Kudus. Hati-hati sudah. Ini jelas. Sudah perhatikan lagi ayat 8 di teks tadi. Apa dikatakan? Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Jadi ini tidak sesimpel yang kita bayangkan. Ketika kita tunduk kepada konsep-konsep yang bertentangan dengan kekudusan Allah, maka itu sama dengan kita menolak Allah Roh Kudus yang ditempatkan di dalam diri kita. So, kita harus sangat hati-hati. Amin. Ini aminnya mulai hilang. Ya. Jadi saudara-saudara, kekudusan itu sama dengan kita hidup dan berjalan dengan Roh Kudus. Itu namanya kekudusan. Itu namanya kekudusan. Ya. Seperti itu saudara. Nah, kita akan belajar dua aspek tentang kekudusan. Next. Yang pertama saudara-saudara, ya. Kekudusan berarti kita menjauhkan diri dari dosa-dosa secara radikal. Itu kekudusan. Secara mutlak. Ya. Tidak ada pertobatan setengah-setengah. Itu enggak ada. Sesuatu yang setengah itu lebih jahat dari tiga. Makanya setengah benar itu lebih sesat daripada kesalahan. Ya. Jadi pertobatan adalah kita menjauhkan diri dari dosa-dosa secara radikal, mutlak. Saya mau kasih contoh kepada saudara. Dulu ada teman saya di Sumbawa, sekarang dia sudah tidak di Sumbawa, dia sudah pindah ke salah satu kota besar. Terikat dengan pornografi. Waktu itu masih zamannya apa itu yang besar kaset, apa HVS ya? VHS. Masih ada yang ketemu dengan VHS? Ya, belum ya? Itu yang kaset yang besar, dimasukkan pakai dorongan tangan. Dia beli video-video porno itu saudara dengan harga yang mahal pada waktu itu. Ya, ketika dia tahu kebenaran, dia ingin lepas dari pornografi. Lalu dia tanya sama saya, apa tindakan saya Pak? Oh, jangan nonton pornografi lagi Pak.
Lalu kaset-kasetnya saya kasih orang aja. Oh jangan. Bahkan, tapi mahal ya Pak, saya beli itu. Dia biar mahal juga. Kalau Anda ngasih itu ke orang, Sama lagi orang. ya sama saja deh. Sini-sini kamu terus gantiin saya. Iya kan? Radikal. Radikal yang saya maksud di sini adalah sesuatu yang mutlak, yang betul-betul kita bertindak dengan cara yang berbeda. Coba jumlah dia bilang, ini zaman saya beli Pak beberapa tahun yang lalu, mahal Pak ini Pak. Karena waktu itu, maaf ya, jangan salah ini Mas, video porno yang direkam tuh waktu itu masih jarang, betul? Saudara kalau nggak tahu jangan bilang iya ya. Kalau saudara bilang iya, saya anggap saudara tahu. Masih jarang. Dan itu mahal. Nggak seperti sekarang semua ada di internet, betul? Mahal. Jadi saya bilang, dibakar Pak. Jangan dikasih temennya. Tapi sayangnya Pak, itu mahal, saya beli. Ya walaupun mahal dibakar. Makanya firman Allah dikatakan di dalam kitab Injil, lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan surga dengan satu tanganmu buntu daripada tanganmu lengkap dua-dua dan engkau masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Itu tegas. Bukan berarti nanti saudara bentukin tangan, bukan. Itu hanya sebuah pernyataan metafora yang diberikan oleh Yesus bahwa kita harus bertindak radikal terhadap dosa. Amin saudara. Karena itu melibatkan roh Allah loh dalam diri kita. Roh Allah tidak ingin kita hidup dalam dosa. Tapi kalau kita masih terus hidup dalam dosa, kita sama dengan menolak roh Tuhan dalam diri kita. Makanya dalam kitab Paulus juga dikatakan kita harus mematikan cara hidup yang lama. Betul? Saya cantumkan tuh ayat-ayatnya. Saudara nanti bisa baca di rumah. Matikanlah di dalam dirimu. Hiduplah dengan cara yang baru. Bahkan kita Galatia, kita Kolose, saudara, dikatakan matikan perbuatan daging. Karena itu segala sesuatu yang duniawi matikan dalam dirimu. Dan sebagai gantinya, Paulus menuju kepada ketika roh Tuhan ada di dalam diri kita, maka kita harus menghasilkan yang namanya buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, apa lagi? Kemurahan, kesetiaan, saya lupa, penguasaan diri. Apa dua lagi? Itu adalah ganti dari perbuatan daging, perbuatan dosa. Sebagai ganti dari daging, kita mengalami atau menghidupi perbuatan roh. Nah itu dia, dua hal yang bertentangan. Dan mematikan perbuatan daging itu merupakan karya Roh Kudus. Kenapa karya Roh Kudus? Di dalam Roma pasal 12 ayat 13 dikatakan Roh Kudus itu memberikan kita kemampuan untuk melakukannya. Makanya saudara, saya beritahukan sama kita hari ini, tanpa Roh Kudus di dalam diri kita, kita nggak mampu hidup kudus. Betul saudara? Nggak mampu. Makanya kita harus mengundang Roh Kudus setiap hari dalam diri kita. Peran Roh Kudus itu penting bagi kita. Ketika kita membuat keputusan, ada Roh Kudus di dalam diri kita, betul? Pernah nggak saudara mau membuat sebuah keputusan tentang sesuatu, dan di dalam dirimu ada yang berbicara menuntun engkau, keputusan ini salah bro, jangan, betul? Satu kali saudara, saya masih di sekolah Alkitab. Lalu saya punya kakak kelas yang tingkatannya 3 tahun di atas saya. Jadi saya tingkat 1, dia tingkat 4. Ya, jadi kakak kelas ini karena dia cukup jauh, 3 tingkat di atas saya gitu ya. Dia tampaknya memandang sepele adik-adik kelasnya, bahkan melakukan sesuatu yang tidak pantas pada saya. Lalu suatu hari di dalam ibadah, saudara, kami biasanya hari Jumat malam itu ibadah. Tuhan tuh jelas berbicara pada hati saya.
kamu datang kepada orang itu, kamu minta maaf. Lalu saya berontak dalam diri saya bilang, Tuhan, jelas yang salah adalah dia. Dan itu bergulat, saudara tahu, sepanjang ibadah itu saya bergulat dengan Tuhan. Bergulat di ruang kapel itu selesai. Saya berusaha membenarkan diri saya. Secara fakta, saya benar. Secara fakta. Tetapi Tuhan ingin saya memaafkan dan datang sama orang itu dan bicara, saya minta maaf. Akhirnya saya membuat sebuah keputusan. Saya datang sama orang itu dan saya minta maaf. Dia biasa aja, seperti tidak ada yang perlu dimaafkan dan sebagainya. Tetapi saya sudah melakukan apa yang dipimpin Roh Tuhan kasih saya. Dan setelah saya melakukan itu, saya merasa damai sejahtera. Ketika kita membuat sebuah keputusan, libatkan Roh Allah. Saya pernah bilang sama saudara, lebih baik kita menghormati Allah ketimbang menghormati manusia. Betul? Kalau harus memilih salah satu. Kalau boleh memilih dua-dua, kita harus menghormati Allah dan menghormati manusia. Tapi dalam prakteknya, ketika kita menghormati Allah, itu tidak boleh bertentangan dengan hal menghormati. Ketika kita menghormati manusia, itu tidak boleh bertentangan dengan hal menghormati Allah. Kita tidak bisa menghormati manusia dengan cara yang Tuhan tidak mau. Ini keputusan. Ini keputusan. Makanya kita seringkali diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Betul? Apakah saya harus menghormati Allah atau menghormati orang? Kalaupun saya harus menghormati seseorang, maka cara saya menghormati orang itu tidak boleh melanggar keputusan Allah. Itu dia. Saya tidak boleh punya alasan atau excuses. Saya menghormati orang Tuhan, tapi caranya melukai hati Tuhan, nggak bisa. Nggak bisa. Satu kali saya pernah ditegur Tuhan luar biasa, hanya karena masalah sepele. Saya berboncengan dengan satu orang. Waktu itu sudah larut malam, jam 1 malam. Saya naik motor, saya yang bawa motor, saudara. Kebetulan di perempatan Udirama itu yang bagian Dr. Sutomo, itu lampu merahnya masih tetap hidup sampai jam segitu waktu itu. Jam 1 malam. Saya berboncengan, saya ngomong. Waktu lampu merah, saya berhenti. Tapi teman saya bilang, gak ada orang pak. Lanjut saja. Dan saya lanjut. Loh, jam 1 malam, betul gak? Iya. Kira-kira ada mobil gak di perempatan itu? Mungkin ada, tapi jarang. Dan saya memang lihat tidak ada mobil. Setelah saya sampai di rumah, Tuhan tuh bicara sama saya. Betapa engkau sangat menghargai orang dengan cara melukai hati. Wah, saudara, cuma peristiwa itu mampu menggoncangkan saya 3 hari. Serius, saya gelisah. Saya bilang, Tuhan, berdosa sih. Orang lain gak ada yang tahu. Mungkin itu biasa buat beberapa orang. Bagi saya, itu tindakan yang tidak menghormati Allah. Karena saya tidak taat kepada peraturan. Lampu merah itu tanda Berhenti. berhenti apa berani? Berhenti ya. Itu satu kali saja terjadi dalam hidup saya, dan itu saya ingat sampai hari ini. Tidak lupa, membekas di pikiran saya. Saya bilang, Tuhan, saya tidak mau melakukan ini lagi. Lebih baik saya tidak menyenangkan orang yang saya bonceng ketimbang saya tidak menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amin. Jangan cuma amin ya. Nah itu dia. Karena apa? Kalau hari ini Tuhan datang, kita mati. Kita nggak bisa bilang, Pak saya itu pendeta, atau saya itu suami, saya itu istri. Nggak bisa. Kita membawa diri masing-masing. Saya pun nggak
bisa kok. Saya ikut jemaat Pak. Nggak bisa. Kita bawa diri masing-masing. Jangan menganggap bahwa kau akan hidup masih lebih lama. Nggak ada yang tahu. Saya bukan mungkin kita mati loh ya. Kalau kita bicara tentang pengudusan, kita harus mengkaitkannya dengan kematian. Karena apa? Pengudusan fungsinya, kalau kita mati, kita hidup di dalam kekudusan Allah. Betul? Itu dia, saudara. Kalau engkau tahu bahwa engkau akan mati 20 tahun lagi, mungkin kau bilang, 15 tahun saya nakal, 5 tahun belakangan saya bertobat. Kalau tahu mati 20 tahun lagi, nah kita nggak tahu loh. Semoga saudara gelisah mendengar khotbah ini. Next. Nah, Galatia pasal 5 ayat 16 berkata, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ini penting saudara ya. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Di sepanjang tulisan-tulisan Paulus, antara daging atau dosa dengan roh itu selalu bertentangan. Selalu bertentangan. Saudara boleh cek nanti, mulai dari kitab Roma. Mulai dari kitab Roma sampai kitab 2 Timotius, coba lihat. Atau sampai Ibrani. Konon katanya Ibrani juga ditulis oleh Paulus. Keinginan daging selalu bertentangan dengan keinginan roh. Jadi firman Tuhan berkata, hidup oleh roh, dipimpin roh. Roh Kudus ada di dalam diri kita untuk menguatkan kita supaya kita bisa hidup kudus. Ketika roh Allah memimpin kita, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Next, aspek yang kedua. Dua aspek kekudusan. Yang kedua, kekudusan itu merujuk kepada hidupnya Roh Kudus secara aktif di dalam kehidupan orang percaya, sebagai cermin kembalinya kehidupan Kristus dalam kehidupan mereka, baik secara pribadi maupun secara komunal di dalam persekutuan jemaat. Jadi betapa pentingnya Roh Kudus memimpin hidup kita secara pribadi maupun secara komunal. Minggu lalu saya sudah jelaskan, hadirnya Allah itu lebih sering ditunjukkan di dalam kelompok. Betul? Allah hadir di bait suci. Allah hadir di kemah pertemuan sebelum Salomo. Allah hadir di kemah suci. Setelah Salomo membangun bait Allah, Allah hadir di bait suci. Jadi Allah hadir di tengah-tengah Israel sebagai kelompok. Ya, itu lebih sering. Ketika kita masuk ke dalam perjanjian baru, di mana Yesus Bapa dalam nama Yesus mengutus Roh Kudus, maka Allah hadir di dalam setiap diri orang percaya. Jadi jangan bilang kalau saya berbuat dosa, ya salah gereja saya, atau salah orang tua saya, atau salah tetangga saya. Kenapa Pak suka berkelahi dan tentu? Itu saya tiru dari tetangga saya Pak. Saya nggak tahan untuk nggak niru. Kita kan punya pengetahuan untuk memilih, betul? Betul? Kenapa kamu suka tampar istri? Dulu bapak saya suka tampar mama saya, jadi saya tiru. Apa itu? Gak bisa, karena Roh Allah sudah diberikan kepada kita secara pribadi. Kita diperlengkapi dengan kekuatan, dengan kecerdasan. Makanya kalau saudara dengar firman, berdoa, Tuhan berikan saya kecerdasan intelektual, kecerdasan rohani supaya saya dapat menangkap kebenaran firman Tuhan dengan baik. Ya. Jadi Roh Kudus hadir baik sebagai pribadi maupun dalam kehidupan kita sebagai jemaat. Itu sebabnya tidak mungkin Roh Kudus bekerja kalau kita tidak akur satu sama lain. Betul? Betul? Ada nggak di antara kita yang nggak akur satu sama lain? Nggak ada. Hati-hati. Itu berarti Roh Kudus nggak bisa kerja dalam diri kita. Jadi Roh Kudus itu kerja dalam diri saya secara pribadi. Tapi kalau saya membenci saudara, biar satu orang saja yang saya benci. Berarti Roh Kudus tidak bisa bekerja dalam persekutuan kita. Betul? Itu
sebabnya selain Roh Kudus bekerja di dalam diri saya, di dalam diri kita secara perorangan, Roh Kudus juga bekerja di dalam kelompok kita. Oleh sebab itu, kita harus akur satu dengan yang lain. Ya, jangan membedakan, betul? Jangan bilang, saya mau bergaul sama itu saja, sama yang ini ogah. Saya mau berbicara sama itu saja, sama yang ini gak mau. No. Sapa. Tidak bisa. Kalau ada masalah, omongkan, betul? Itu namanya Roh Kudus bekerja di dalam kelompok, membuat kita kudus, kelompok kita kudus, gereja kita kudus. Gereja kudus itu ditentukan oleh orang-orang yang ada di dalamnya. Amin. Amin. Kalau misalnya Pak Kadek suruh, ini misal, berkelahi sama Pak Jamal, bukan tapi berkelahi hati. Kira-kira suasana ibadah kita bagaimana? Pak Kadek begitu di pintu mau salam saya, ketemunya Pak Jamal. Paling tidak leher bisa bengkok. Karena apa? Begitu. Iya kalau balik, kalau nggak balik. Ayo. Itu pentingnya Roh Allah kita izinkan di dalam persekutuan kita, saudara. Di dalam persekutuan dengan Roh ada nasihat. Amin. Ada saling menopang, saling menghibur, saling mendoakan, saling menegur. Jadi kalau saudara ditegur oleh saudara seimanmu dan teguran itu betul, jangan sakit hati kamu. Amin. Justru sahabat yang benar adalah sahabat yang menegur sahabatnya ketika berbuat salah. Kalau ada sahabatnya salah dibela-belain, itu palsu. Saya sedang bicara tentang Roh Kudus, dan ini harus jelas. Ya, ketika Roh Kudus kita izinkan bekerja dalam diri kita secara pribadi, dalam kelompok kita sebagai jemaat, kita ada di dalam satu bingkai yang diawasi oleh Tuhan. Di bingkai itu ada nasihat, ada persekutuan roh, ada teguran, betul? Ada saling mendoakan, ada saling menolong, ada saling menghibur. Jangan anggap saya baik kalau saya hanya berbicara baik kepada Anda. Amin. Wih, Pak Pendeta itu baik sekali. Setiap kali kau ketemu, Tuhan memberkati engkau. Itu baik sih. Walaupun saya salah, dia nggak pernah tegur saya. Baik. Berarti saya gembala palsu. Mau paham, takut kehilangan, betul? Betul. Iya kan saudara? Kalau saya membiarkan nggak negur-negur saudara karena kesalahan, berarti saya gembala palsu dong. Buat apa saudara gembala palsu kayak saya? Tapi kalau saya tegur saudara karena saudara salah, nikmati teguran itu, berubah, bertobat, dan nikmati kehadiran Roh Kudus yang membawa berkah bagi kita. Amin. Saya tanya pertanyaan terakhir, yang memberkati Anda siapa? Bukan saya kan? Saya hanya penyalur saja. Tuhan yang memelihara kita yang berkati. Terakhir, ya, kesimpulan. Jadi ada dua kesimpulan pagi ini. Yang pertama, Roh Kudus sebagai ganti kehadiran Yesus dalam kehidupan orang percaya memberi kita kuasa dan kemampuan yang memungkinkan kita semua orang percaya untuk hidup dalam kekudusan. Ingat, ini penting sekali. Saudara hidup kudus gak berjuang sendiri. Saya walaupun saya pendeta gak berjuang sendiri. Saya dan saudara hidup kudus karena ada Roh Kudus yang Tuhan tempatkan dalam diri kita dan menuntun, membimbing, memampukan kita untuk kita memilih sesuatu yang benar. Itu penting untuk kita ketahui, sehingga kita tidak pernah merasa sendiri. Ya. Yang kedua, kekudusan merupakan
tindakan mematikan cara hidup yang lama dan mengizinkan Roh Kudus hidup dan mengendalikan kehidupan kita sebagai orang percaya. Ini sangat penting juga. Kekudusan berbicara tentang bagaimana saya mematikan kehidupan lama saya, tapi tidak sampai di situ. Mengizinkan Roh Tuhan mengendalikan saya. Mengendalikan saya. Menyetir saya. Itu penting. Saudara masih ingat kisah tentang pada waktu Yesus memberi sebuah perumpamaan, ada dalam diri seseorang ada satu roh jahat lalu diusir. Lalu roh jahat pergi. Lalu orang ini tinggal bersih di dalamnya, betul? Tidak ada roh jahat, tapi dia tetap kosong. Karena dia tetap kosong, roh jahat yang tadi lihat kosong nih. Dikontrakin nggak? Siapa tahu kosong dikontrakin. Jadi saudara kosong nih. Lalu dia mengajak 7 roh jahat yang lebih jahat untuk masuk ke dalam diri orang itu. Kenapa? Karena setelah dia membuang roh jahat itu, dia tidak mengisinya dengan Roh Tuhan. Nah, ini penting. Ketika kita berkomitmen untuk hidup dalam kekudusan, kita membuang apa yang lama, kita membuang semua tindakan kedagingan. Jangan sampai di sana. Mari izinkan Roh Kudus masuk untuk mengendalikan hidup kita. Itu sangat penting. Sehingga kita tidak seperti kisah yang tadi yang barusan kita bahas. Dia dibebaskan dari roh jahat, tapi karena dia tidak mengisinya dengan sesuatu yang baru, yang berasal dari Allah, 7 roh jahat lain bahkan masuk dan berdiam di dalam dirinya. Firman Allah berkata, keadaannya menjadi semakin parah. Ya, saya pikir ini yang bisa saya sampaikan pagi ini. Tuhan memberkati kita semua. Semoga firman Tuhan ini saudara boleh tangkap dengan cara yang benar, ya, dan bisa memberkati kita. Ingat, ya, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, mendidik orang di dalam kebenaran, memimpin kita untuk berbuat kebaikan. Supaya apa? Ayat selanjutnya dikatakan, supaya setiap orang percaya dipersiapkan untuk sesuatu yang baik di hadapan Allah. Amin. Mari undang Roh Kudus dalam diri kita supaya kita menjadi pribadi yang semakin baik di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita.